Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnama. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pembawa materi. Dan Lutfia Farhana Putri Lubis yang bertugas sebagai pembuat makalah, serta Chandra Winata yang bertugas sebagai penjawab dari pertanyaan teman-teman nantinya yang akan kita lakukan pada sesi tanya jawab. Baik, judul materi kami pada kesempatan presentasi kali ini ialah pendidikan sebagai sistem, di mana di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Sedangkan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pendidikan sebagai sistem secara umum? Dan yang ketiga, apa sajakah unsur-unsur pendidikan sebagai sistem? Dan yang keempat, apa sajakah komponen-komponen pendidikan sebagai sistem? Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik agar peserta didik mampu memahami sesuatu hal dengan baik, serta mampu berpikir secara kritis, baik dari segi efektif, objektif, maupun dari segi psikomotoriknya. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan pendidikan sebagai sistem secara umum? Ialah sebagai satu keseluruhan yang dipandu dari semua kegiatan pendidikan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan terlaksananya proses pendidikan secara optimal serta tercapainya tujuan pendidikan secara baik. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu apa sajakah unsur-unsur pendidikan sebagai sistem, di mana di sini dikategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama, kegiatan pendidikan, meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, serta pendidikan oleh seseorang kepada orang lain. Baru yang kedua, binaan pendidikan, meliputi jasmani, akal, serta kalbu. Baru yang ketiga, tempat pendidikan, meliputi sekolah, rumah tangga, serta masyarakat. Baru yang keempat, yaitu komponen pendidikan, meliputi tujuan dasar pendidikan, peserta didik, materi, metode, media, serta evaluasi. Baik, masuk pada pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu komponen-komponen pendidikan sebagai sistem, di mana dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, berpokok pada 5 unsur pendidikan, yaitu memberi, mengajar, tujuan, materi, serta konteks yang positif. Yang kedua, yaitu bertolak pada 4 pokok komponen pendidikan, yaitu tujuan dasar pendidikan, personifikasi, konteks belajar mengajar. Baru yang terakhir atau yang ketiga, bertolak pada 3 fungsi pendidikan, meliputi moralitas,
kreativitas, serta produktivitas. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab yang akan kita lakukan pada grup WhatsApp kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.